Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Kak Izma di podcast Bagaimana Meneladani Interaksi Rasulullah Bersama Anak-anak. Nah, kita kemarin sudah bahas tentang peluk gitu kan. Nah, sekarang kita pengen bahas tentang katakan cinta. Wih, katakan cinta tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu kan? Emang cinta itu perlu dikatakan gitu kan? Emang cinta itu perlu diucapkan lewat kata-kata? Nah, ternyata kalau kita mencontoh Rasulullah, Rasulullah begitu. Jadi, kalau kemarin saya cerita tentang bagaimana Rasulullah eh, bermain ke rumah Fatimah, lalu kemudian ada Hasan, dan kemudian Rasulullah berpelukan sama Hasan sambil bilang bahwa, "Ya Allah, aku mencintainya. Maka cintailah ia dan cintailah siapapun yang mencintainya." Jadi sambil peluk Hasan, Rasulullah bilang begitu. Rasulullah bilang Hasan kalau dia cinta sama dia. Gitu. Ada lagi sebuah cerita. Suatu ketika Rasulullah pergi sama sahabat-sahabatnya ke sebuah undangan makan. Di perjalanan dia ketemu sama Husain. Husain ini cucunya Rasulullah juga dari Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah segera pergi. Jadi jalannya lebih cepat gitu ya melalui yang lainnya. Lalu kemudian mengulurkan lengan beliau, ya, kayak kita biasanya mengulurkan lengan. Lalu kemudian Hasan berlari sambil tertawa dan akhirnya Rasulullah menggendongnya. Wah, kita kayak adegan Rasulullah gitu ya. Kalau kita ayah-ayah nih kalau pulang kerja gitu ya. Ayah, anak lari sambil lompat ke pelukan kita. Wah, itu rasanya tuh gimana gitu ya. Jadi kayak capek seharian kerja tuh hilang semua gitu ya. Walaupun udah seharian macet-macetan, di kantor ribut sama bos segala macam. Pas pulang anak kita lari sambil teriak ayah, sambil lompat sambil peluk gitu ya. Nah, itu jadi sama Rasulullah juga. Pas Rasulullah datang mengulurkan tangan, Husain melompat dan kemudian naik ke gendongan Rasulullah. Kemudian beliau menaruh tangannya di dagu Husain dan satunya lagi di belakang kepalanya. Rasulullah kemudian mengecup Husain sambil berkata, "Husain adalah diriku dan aku adalah Husain. Semoga Allah mencintai siapapun yang mencintai Husain. Husain adalah satu umat di antara umat-umat yang lainnya." Jadi dipeluk, lalu kemudian Rasulullah katakan ia cinta sama mereka. Gitu. Ada lagi eh, sebuah kisah. Usamah bin Zaid berkata, Rasulullah mendudukkan dia dan Hasan di kedua lutut beliau. Kemudian beliau memeluk mereka dengan erat dan berkata, "Ya Allah, sayangilah mereka karena aku menyayangi mereka." Jadi jadi dari berbagai kisah itu kita bisa mendengar bahwa Rasulullah ini sangat-sangat sayang dan Rasulullah ini selalu mengungkapkan rasa sayangnya kepada orang yang dicintainya sama dia. Iya kan? Ke istrinya begitu, ke anak juga begitu. Bahkan dalam kondisi ketika anak-anak ini mengganggu beliau. Jadi ada sebuah kisah di mana Rasulullah sedang sholat, lalu Hasan melompat ke punggung dan pundak beliau. Lalu Rasulullah memindahkannya pelan-pelan supaya dia nggak jatuh. Rasulullah sujud lagi, Hasan lompat lagi. Dan beliau melakukan itu lebih dari sekali. Jadi sujud lagi, lompat lagi, terus begitu ya. Sehingga selesai sholat, lalu kemudian akhirnya sahabat bertanya. Karena Rasulullah kan kalau sholat wajib selalu bersama sahabat ya. Sahabat bertanya begini, "Wahai Rasulullah,
kami melihatmu melakukan sesuatu dengan Hasan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Rasulullah menjawab, dia adalah rehanku. Rehan itu maksudnya tanaman berbau wangi di dunia ini. Dan sungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin. Dan Allah akan menyatukan dua kelompok kaum muslimin karena dia. Jadi walaupun Hasan ini mengganggu sholatnya Rasulullah, tapi Rasulullah nggak marah dan Rasulullah tetap mengatakan bahwa ia adalah raihanku, dia adalah tanaman berbau wangi. Jadi tetap mengatakan kecintaan beliau sama cucunya ini gitu. Jadi bayangin dong kalau kita diganggu sama anak kita gitu kan, boro-boro bilang sayang gitu ya, boro-boro bilang cinta gitu kan, malah apa namanya, malah marah-marah mungkin sama sama anak kita. Rasulullah enggak. Rasulullah itu dalam setiap kesempatan dia selalu menyatakan cintanya pada anak-anak, cucunya, anak-anak, dan anak-anaknya. Maka nggak heran kalau Rasulullah ini selalu cintanya sama anak-anak. Gitu. Jadi dalam banyak kisah diceritakan bahwa Rasulullah itu kalau dia lewat, anak-anak berkerumun dan menyambut dengan gembira. Betul, Rasulullah kan ada seorang yang ramah gitu ya, seseorang yang disukai sama anak-anak. Nah, lalu kita gimana dong? Gitu ya. Menariknya ya, ini kalau saya sering lihat dan sering dengar gitu ya, kita tuh sering banget menyatakan cinta dan sayang itu pas lagi marah. Mama tuh sayang sama kamu, tapi makanya mama nggak suka kamu begini gitu kan ya. Atau ayah tuh sayang banget sama kamu, makanya ayah nggak suka kamu begini. Ayah tuh cinta sama kamu, ayah marah sama kamu karena ayah sayang sama kamu. Wah gitu. Jadi marah tanda sayang. Jadi akhirnya apa yang ada di apa namanya, ada yang di hati anak-anak kita, iya ayah itu sayangnya lewat marah gitu kan, marah-marah itu marah gitu, tukang marah-marah gitu kan. Atau jangan-jangan mereka nggak mau disayang sama anak-anak, sama ayah bundanya, kenapa? Karena sayang sama dengan marah gitu. Atau jangan-jangan mereka malah melakukan hal-hal yang mancing kemarahan kita, karena menurut mereka adalah kalau aku memancing kemarahan, maka ayah dan bunda akan marah. Itu berarti mereka sayang sama aku. Waduh, pusing dah kalau begitu ya. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah itu kongruen ya. Kongruen itu selaras antara pernyataan cintanya dengan uh, perbuatannya. Jadi dia bilang cinta ketika memeluk Husain, bilang cinta ketika memeluk Hasan, gitu ya. Ketika memangku mereka ketika memangku eh tadi siapa, Husain atau Hasan ya, saya lupa tuh jadi kan. Itu juga mereka juga sama, Rasulullah memangkunya dengan sambil bilang sayang gitu. Usama bin Zaid tadi ya sama Hasan sambil dipangku di lututnya sambil bilang sayang. Jadi bilang sayang dan cintanya itu itu selaras gitu. Ketika emosinya sedang naik karena dipeluk, karena di apa namanya, dipangku, lalu dikatakan cinta, katakan sayang, maka itu akan membekas sekali di hati mereka gitu loh, bahwa cinta dan sayangnya itu ya begitu gitu, bahwa Rasulullah tuh benar-benar cinta sama dan sayang sama mereka. Nah, kita juga bisa begitu kan, ketika anak senang, ketika jadi si emosi ini dan kata sayang cinta ini itu menempel dengan emosi-emosi yang menyenangkan, bahagia gitu, yang emosi yang membuat aman, buat nyaman, bukan emosi yang menakutkan, yang menyeramkan gitu. Bayang ya bunda ya, jadi kita bisa gitu kan, sambil peluk bilang sayang, sambil pangku bilang sayang.
ibu-ibu sambil nyusuin bilang, sambil peluk sambil nyusuin, terus kemudian sambil usap bayinya sambil bilang sayang. Jangan dia dipeluk dinyusuin, emaknya asik dengan gadget gitu kan, buka WhatsApp, buka segala macam, atau sambil nonton drama Korea gitu kan. Akhirnya attachmentnya nggak dapet tuh. Nah, si katakan cinta ini itu mengisi juga sisi kedekatan emosinya. Jadi kalau fisiknya disentuh gitu ya, didekatkan lewat pelukan, kecupan dan lain-lain, emosi disentuh juga dengan kata-kata ini. Gitu ayah bunda. Kebayang ya. Jadi bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah dalam menguatkan cinta kita sama anak-anak. Tadi, siapa yang tidak ada cinta di dalamnya, dia juga tidak akan dicintai gitu. Makanya, yuk kita katakan cinta sama anak kita. Terima kasih ayah bunda sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.